Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Alfat dengan NIM 44444 dan juga 0012 jurusan Teknologi Pangan Universitas Agung Yogyakarta. Pernah nggak sih kalian memakan keripik yang tiba-tiba melempem dan biskuit yang rasanya aneh? Nah, bisa jadi itu disebabkan karena kadar airnya yang lain. Tapi, gimana caranya kita tahu berapa banyak air dalam satu lempengan? Nah, di video kali ini kita bakal mengetahui cara analisis sumber air dengan metode yang cukup canggih, yaitu konduktivitas akuisisi. Oke, sebelum masuk ke analisis sumber air menggunakan metode konduktivitas akuisisi, kita bahas lebih dahulu mengenai sumber air dalam bahan pangan maupun produk pangan. Apa itu kadar air? Kadar air adalah salah satu karakteristik yang sangat penting pada bahan pangan karena air dalam bahan pangan tidak hanya mempengaruhi kekebalan visual, namun juga sangat menentukan tekstur, rasa, bahkan umur simpan produk. Kadar air bahan pangan ikut menentukan kesegaran dan daya awet bahan pangan tersebut. Misalnya, pada buah-buahan maupun sayur-sayuran segar akan terlihat layu saat kadar airnya lebih kurang atau kerupuk menjadi melempem yang ketika kadar airnya meningkat akibat penyimpanan yang kurang baik. Nah, kadar air itu dalam bahan pangan ikut menentukan kesegaran dan daya awet bahan pangan tersebut. Selain itu juga, kadar air sangat berperan dalam stabilitas mikroorganisme. Semakin tinggi kadar air tersebut, maka semakin besar juga kemungkinan pertumbuhan mikroba. Oleh karena itu, analisis kadar air sangat penting dilakukan baik pada bahan mentah, produk antara maupun produk akhir. Kadar air itu sering dihubungkan dengan indeks kestabilan khususnya saat penyimpanan. Oke, analisis kadar air terdiri dari dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Yang pertama yaitu analisis kadar air metode langsung. Metode langsung ini dilakukan dengan cara menghilangkan air dari sampel, lalu menghitung selisih massa dalam bahan pangan dengan metode termografi ini menggunakan oven konvensional, oven vakum maupun grafik ini, di mana sampel ditempatkan pada suhu tertentu sampai derajat stabil. Sementara metode termovolumetri seperti distilasi itu digunakan dengan merebus bahan dalam pelarut yang dilarut dalam air, lalu mengumpulkan air yang terdestilasi sehingga mendapatkan suatu larutan yang dinamakan destilasi. Selain itu juga ada metode kimiawi seperti titrasi kalsium, kalsium karbida, dan asetil-klorida. Jumlah air dapat diketahui dengan cara penimbangan, pengukuran, volume, atau cara langsung lainnya. Secara umum, metode langsung ini memiliki penelitian yang tinggi, namun membutuhkan waktu dan peralatan laboratorium yang memadai. Sementara analisis pada metode tidak langsung ini tidak mengukur air secara langsung, tapi berdasarkan perubahan sifat fisiknya, baik disebabkan oleh kadar air tidak merusak bahan sehingga pengukuran bersifat non-destruktif. Selain itu juga metode tidak langsung berhubungan dengan tetapan di elektrik dan juga konduktivitas listrik. Waktu pengukurannya juga dilakukan dengan cepat dan dibutuhkan untuk menjadi kontinu maupun otomatis. Selain itu juga analisis kadar air tidak langsung berdasarkan metode konduktivitas akuisisi itu menggunakan alat Meissen Alfvén, konstanta di elektrik menggunakan alat tetapan di elektro, daya hantam dan resistensi listrik, serta metode NMR atau Nuclear Magnetic Resonance itu menggunakan instrumen NMR. Oke, sebelum kita masuk ke dalam metode konduktivitas akuisisi, perlu diketahui bahwa air merupakan pengantar listrik yang baik. Kan air mempunyai kandungan air yang besar karena mudah mengalirkan listrik. Atau juga mempunyai resistensi yang relatif kecil. Suatu zat dilalui aliran listrik maka diakibatkan apabila diketahui suatu grafik yang menggambarkan hubungan antara kadar air dan juga resistensinya, maka jika diketahui resistensinya bahan tersebut akan dapat dihitung kadar air berapa. Nah, jadi metode konduktivitas akuisisi ini didasarkan pada pengukuran tahanan yang dari bahan yang mengandung air dan juga sangat berkaitan dengan konduktivitas ke arah dan belok. Pengukuran ini melibatkan dua jenis arus, yaitu arus bolak-balik dan juga arus ke arah. Di mana arus bolak-balik itu atau alternatif AC adalah arus yang mengalir dengan polaritasnya yang berubah
dan juga masing-masing elemen itu polaritasnya secara demikian. Sementara arus ke arah atau direction merupakan arus yang mengalir dengan arah yang tetap atau konstan dengan masing-masing elemen itu selalu tetap pada polaritasnya. Berikut adalah gambar alat measurement dengan dua jenis blok yang berbeda. Mana prinsip dari alat measurement yaitu mengukur hambatan atau resistensi listrik yang ditimbulkan oleh suatu bahan ketika dialirkan arus listrik. Selain itu juga dilengkapi dengan dua elektroda atau diode dan ditempatkan langsung ke dalam sampel bahan pangan. Elektroda tersebut diberi daya yang menghasilkan ion. Ion-ion tersebut akan bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Dari pergerakan tersebut akan menghasilkan arus listrik. Semakin banyak ion yang bergerak, maka arus listrik tersebut semakin tinggi sehingga nilai konduktivitas tersebut akan semakin besar. Nah, di sini ada dua probe di mana satu probe ini atau single elektroda dengan kelebihannya yaitu lebih praktis dan ringkas karena hanya menggunakan satu titik sentuh saja. Cocok juga untuk permukaan bahan atau bahan dengan kelembaban tinggi yang bersifat semi padat atau lunak. Juga boleh digunakan pada pengukuran cepat tanpa perlu memasukkan karena alat tersebut tidak perlu penetrasi dalam. Sehingga kerusakan pada sampel diminimalisir. Contoh dari aplikasi dari satu produksi yaitu bahan bahan mentah atau produk setengah jadi. Sementara dua probe atau dua elektrode dengan kelebihannya yaitu lebih akurat untuk bahan padat atau tebal karena arus listrik melewati bahan di antara dua titik pengukuran. Lebih stabil dalam pembacaan terutama untuk bahan seperti biji-bijian mampu mengukur kelembaban bagian dalam bukan hanya permukaan saja. Contoh aplikasi biji-bijian seperti beras, jagung, biji kopi, selai, dan juga rempah kering. Berikut adalah prosedur pada alat measurement. Yang pertama, sampel ditimbang dan diletakkan ke dalam wadah atau sel pengukuran, lalu dinyalakan alat measurement yang sudah dikalibrasi. Kemudian, dimasukkan probe atau elektroda ke dalam sampel yang akan diukur dengan cara ditusuk. Lalu, pastikan sampel itu berada di antara dua elektroda, misalnya sampel steel atau tembaga. Elektroda tersebut berfungsi sebagai pengantar arus listrik ke dalam jaringan bahan pangan yang akan kita uji kadar airnya. Kemudian, diukur tahanan listriknya atau konduktivitas sampel tersebut. Sampel itu diberikan berdaya listrik, arus ini akan melewati air dalam jaringan sampel. Seperti yang ketahui bahwa air itu bertindak sebagai medium penghasil listrik. Kemudian, setelah diuji kadar airnya, akan muncul nilai kadar air tersebut dan terbaca pada display alat tersebut. Semakin tinggi nilai konduktivitas, maka menunjukkan semakin tinggi pula kadar air pada bahan pangan. Nah, di sini ada aplikasi alat measurement dengan digunakan untuk mengukur kadar air biji-bijian seperti padi, jagung, kedelai sebelum dan sesudah panen. Kemudian mengontrol kadar air bahan baku dan produk jadi seperti tepung, kopi, rempah-rempah, makanan ringan, dan produk lain. Selain itu juga memastikan kebersihan dan keamanan pangan karena kadar air yang tinggi dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Dan juga menjamin keamanan kualitas penyimpanan untuk mencegah pertumbuhan jamur atau kerusakan akibat kelembaban tinggi. Kemudian di sini ada faktor yang mempengaruhi pada alat measurement atau dengan metode kuantitas akurasi. Yang pertama itu tekstur sampel, di mana apabila sampel tersebut tidak homogen dan dapat menghambat aliran arus listrik karena distribusi air yang tidak merata seperti kasar atau bercabang. Selanjutnya itu kemasan, di mana kemasan ini apabila pengukuran yang dilakukan pada bahan dalam kemasan tersebut akan mengganggu kontak langsung antara elektroda dan bahan pangan. Sementara distribusi air dalam bahan pangan, penentuan kadar air dari suatu bahan pangan itu sangat penting agar dalam proses pengolahan maupun pendistribusian mendapatkan penanganan yang tepat. Karena jika terjadi penanganan yang tidak tepat dalam pengolahan dan penentuan kadar air yang salah, maka akan terjadi kerusakan pada pangan yang dapat membahayakan kesehatan.
Selanjutnya yaitu kontak antara anak belajar dan travel. Misalnya anak belajar itu tidak begitu. Travel secara penuh yang akan mengganggu aliran arus. Nah, pada metode konduktabilitas akurasi ini memiliki kelebihan dan kekurangannya. Di mana kelebihan dari metode ini itu yaitu tidak merusak bahan pangan atau non-destruktif. Metode ini tidak memerlukan pengeringan, pemanasan, atau perubahan fisik pada bahan pangan seperti pada metode langsung sebelumnya. Sementara waktu pengukuran itu dilakukan secara praktis, akurat, dan juga kontinu. Pengukuran ini dilakukan dalam hitungan detik dengan penelitian yang cukup baik jika terkalibrasi dengan benar. Ringan, portable, dan mudah digunakan dan dibawa di lokasi manapun. Namun juga ada kelemahannya dari metode konduktabilitas akunisi ini, yaitu terbatas untuk jenis bahan tertentu, yaitu untuk menyesuaikan jenis dari alat measurement tersebut. Yang diperhatikan adalah sampel tubuh wujud gel, pelebuk, atau cairan yang kandungan elektrolit itu dapat mempengaruhi hasil pengukurannya. Selanjutnya itu tentang terhadap gangguan eksternal, di mana pengukuran itu bisa dipengaruhi oleh suhu, lingkungan, logam di sekitar, atau kandungan garam dalam bahan pangan tersebut. Kemudian kalibrasi rutin. Tiap jenis bahan itu memiliki karakteristik dari konduktabilitas yang berbeda. Jadi alat itu harus dikalibrasi rutin agar hasilnya akurat. Dan yang terakhir yaitu keterbatasan dalam kedalaman pengukuran. Arus satu sinyal hanya menjangkau permukaan atau bagian tertentu dari sampelnya, sehingga tidak dapat mewakili kadar air keseluruhan pada bahan yang tebal atau jadi, semua metode ini akan baik digunakan jika sesuai dengan fungsinya. Nah, sekarang sudah tahu kan kenapa kadar air itu penting dan bagaimana teknologi listrik itu bantu kita untuk mengukur dengan cepat. Nah, sekian dari saya, kalau lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.